Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali kami dapat menjumpai Anda dalam berita Papua hari ini. Saya Yuni Rumbarar beserta tim redaksi telah menyiapkan sejumlah berita menarik dan aktual untuk Anda. Berikut 3 berita utama. Tak terima keluarganya dipalak, puluhan warga di Merauke mengamuk. Ratusan sopir truk mengantre selama 12 jam hanya untuk mendapatkan solar. Bendera raksasa dibentangkan di pulau terluar Papua Barat. Ratusan warga Transito Merauke Sabtu lalu mengamuk. Mereka membawa balok dan senjata tajam mencari pelaku pemalakan yang beraksi di kawasan ini. Puluhan polisi diterjunkan untuk menghalau warga. Akibat aksi ini, sebuah mobil angkutan kota yang sedang parkir di depan pos polisi kawasan Pelabuhan Laut Merauke hancur. Kejadian ini juga menyebabkan seorang warga meninggal dunia diduga akibat kelelahan. Korban sempat dilarikan ke rumah sakit, namun nyawanya tidak tertolong. Pemicunya itu berawal dari ada kendaraan yang suami istri yang lewat, kemudian ada orang mabok yang palang. Tetapi yang bawa motor menghindar, akhirnya jatuh. Kemudian karena ada bawa anak kecil, jadi korbannya ini marah, teriak, akhirnya masa ikut ikut bergabung dengan mereka, yang sebenarnya tidak ada persoalan. Artinya persoalannya ada seperti itu, tetapi karena emosi dan sering terjadi seperti itu orang yang sama, sehingga mereka emosi. Kenapa orang-orang ini sering sekali melakukan pemalakan yang sama seperti itu. Ini kelompok apa saja Bu Kapolsek ini? Ini saudara-saudara dari Asmat, tetapi yang di daerah Gudang Arang. Gudang Arang sana ya, sama ya, yang? Kalau yang di Los Asmat ini aman. Aman ya. Sama yang masyarakat yang ada di pas depan Transito. Transito ya. Iya, kemudian karena masyarakat emosi untuk harus cari orangnya, harus mendapatkan orangnya, akhirnya emosi, tidak kontrol, pingsan. Setelah ditolong sama teman-teman dari Polres, diantar ke rumah sakit, dalam penanganan meninggal ya. Sehingga masyarakat semakin marah. Ya. Seperti itu. Termasuk satu angkutan kota ini yang dihancurkan kesannya di Kapolsek ini ya? Iya. Warga diminta menyerahkan kasus ini kepada polisi untuk ditangani. Sebelumnya, salah seorang warga di kawasan Transito menjadi korban pemalakan. Ia bersama istri dan anaknya terjatuh dari sepeda motor saat dipalak pelaku. Anak korban mengalami luka-luka dan harus dirawat di rumah sakit. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. ...87 motor terjaring razia di Jalan Riko Rawosi, Manokwari. Satlantas Polres Manokwari merazia pemilik kendaraan bermotor yang memodifikasi kendaraan menggunakan knalpot balap sehingga mengeluarkan bunyi bising yang mengganggu masyarakat. Polisi juga mengecek satu persatu pemilik kendaraan apakah melengkapi kendaraan mereka dengan surat-surat yang sah, karena maklum saat ini banyak beredar kendaraan bermotor hasil curian alias bodong. Hasil malam ini yang berhasil kita jaring yaitu kurang lebih ada 87 kendaraan sepeda motor yang terindikasi menggunakan knalpot racing, dan setelah kita amankan setiap kendaraan ini kemudian kita tindak dengan kita memberikan tilang. Setiap pengendara bisa menggantikan kembali knalpot yang digunakan dalam knalpot rong ini, sehingga nantinya kebisingan yang ditimbulkan akibat knalpot ini tidak dapat memberikan kenyamanan bagi masyarakat yang kebetulan ada di sekitar sepanjang jalan Riko Rawosi. Untuk jumlah yang kita amankan malam ini kurang lebih ada 87 unit. Ini bervariasi jenis kendaraannya, namun keseluruhan kendaraan yang kita amankan menggunakan knalpot racing. Ini merupakan langkah lebih ke pencegahan
Dan beberapa kendaraan yang kami jaring ini merupakan hasil mapping kami di beberapa minggu yang memang seringkali melaksanakan aktivitas balap liar. Sudah kami tandai berdasarkan beberapa foto-foto yang sudah kita ambil di lapangan. Razia itu digelar karena laporan masyarakat yang terganggu dengan balapan liar yang digelar setiap malam minggu. Polisi menghimbau orang tua agar mengingatkan anak-anak mereka karena membahayakan nyawa mereka sendiri. Balapan liar ini kerap berakibat fatal. Tidak jarang pengendara menemui ajal di lokasi kejadian karena memacu kencang kendaraannya dalam keadaan mabuk minuman keras. Edi Musahidin melaporkan dari Manokwari, Papua Barat. Ratusan truk mengantre bahan bakar minyak jenis solar di SPBU Parakomando, Merauke. Sudah 12 jam sopir truk mengantre, bahkan mereka tidur di sepanjang jalan karena takut tidak kebagian solar. Salah satu pengemudi, Victor, misalnya sejak pukul 7 malam sudah mengantri di jalan Parakomando. Kendati menginap di jalan, ia tetap cemas karena takut kehabisan solar. Victor, ini sudah antri sejak kapan ini? Hari apa ini? Dari kemarin jam 9 malam. Jam 9 malam ya? Ya. Nah ini kalau jam 9 malam antri, biasa terisinya jam berapa sebentar ini? Paling tidak sampai siang, Pak. Ya, sampai siang jam berapa biasa Pak Victor? Tidak jam 12 atau jam 1, Pak. Pak, ini sudah berapa lama berlangsung seperti ini, antriannya seperti ini Pak? Kurang lebih 3 tahun. 3 tahun Iya. ya. Nah kalau antri seperti ini, biasanya berapa banyak mobilnya yang antri di mobil ini? 50 sampai 100. 100 ya untuk satu SPBU ini ya? Solar. Oh solar. Dari antri kapan Pak Dula ini? Dari jam 7 malam. Jam 7 malam. Nah biasanya jam 7 malam nanti sementara biasanya dapat isi jam berapa biasanya? Kalau diisi nanti sebentar. Ya jam 1, Pak. Jam 1 ya? Ada ya. Kalau dapat. Dijata itu Pak untuk solarnya? Ya, dijata. Biar berapa liter Pak? 60 liter. 60 liter Pak ya. Perjuangan para sopir truk untuk mendapatkan solar di Merauke sudah lama terjadi. Tidak jarang mereka yang sudah antre berjam-jam harus menelan kekecewaan karena stok solar di SPBU habis. Artinya mereka harus kembali antre dan waktu terbuang percuma. Ahad kemarin, stok BBM jenis Pertalite juga masih kosong. Petugas SPBU hanya duduk sambil menunggu pasokan datang dari Pertamina. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Papua memprediksi hujan es dan kekeringan yang terjadi di Kabupaten Lanijaya akan berlangsung hingga Oktober mendatang. Kepala Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Papua, Hendro Nugroho mengatakan telah terjadi peralihan musim kemarau ke musim hujan di Kabupaten Lanijaya dan wilayah pegunungan lainnya. Diprediksikan sesuai dengan perakiraan kita, di Lanijaya akan memasuki musim hujan di awal Oktober dasarian 1. Hal-hal yang perlu diwaspadai kayak di Lanijaya kalau kami sarankan itu membangun lumbung-lumbung tanaman. Karena Lanijaya ini termasuk daerah yang kekeringannya rutin di tiap tahun. Jadi kalau tiap tahun seperti itu dialami, nah, makanya dari kami menyarankan untuk membangun lumbung-lumbung pangan. Terus kemudian menyimpan air hujan pada saat hujan itu turun. Kemudian di Nabire atau di Fakfak atau di Timika, nah ini kan musim hujan. Nah, kita responnya harus berbeda. Jadi karena ini musim penghujan, makanya tingkah lakunya, polanya berbeda dengan yang memasuki musim kemarau. Jadi misal Hendro menambahkan fenomena hujan es dan kekeringan bukanlah peristiwa yang baru terjadi, namun hampir setiap tahun terjadi di Lanijaya. Ia berharap pemerintah kabupaten menyiapkan upaya mitigasi seperti lumbung pangan agar masalah krisis pangan di Kuyawage tidak terulang lagi. Hujan es dan kekeringan di distrik Kuyawage membuat ratusan warga kelaparan karena hasil pertanian mereka rusak. Bahkan 4 warga meninggal dunia karena kelaparan. Hendra melaporkan dari Jayapura, Papua.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memulai gerakan pembagian bendera nasional di Kabupaten paling timur, yaitu Merauke. Warga memadati halaman kantor Bupati Sabtu lalu. Mendagri membagikan 10 juta bendera kepada seluruh warga di Indonesia yang digelar secara simbolis. Tito mengatakan Papua merupakan bagian penting dari NKRI dan menjadi perhatian serius pemerintah pusat. Ia meminta seluruh masyarakat Merauke tetap kompak sehingga keamanan di Provinsi Papua Selatan tetap terjaga. Membawa dua hal itu, yaitu simbol timur, ya, pembagian ini Indonesia bagian timur, dan kemudian kedua adalah dalam rangka untuk menyampaikan pesan-pesan mengenai spirit pemekaran dan sekaligus mohon dukungan kepada semua pihak untuk realisasi pemekaran dan apa yang akan kita lakukan ke depan tadi dalam kaitan dengan pemekaran ini, langkah-langkahnya seperti apa. Mendagri juga meminta warga yang menyemarakan HUT RI tetap berpedoman pada protokol kesehatan karena pandemi masih ada. Pembagian 10 juta bendera itu juga dihadiri 3 bupati sewilayah Papua Selatan, masing-masing Kabupaten Asmat, Kabupaten Mapi, dan Kabupaten Bovendigul. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Warga Kokonau, distrik Mimika Barat Mimika yang tinggal di pesisir pantai menggelar berbagai lomba untuk memeriahkan HUT kemerdekaan RI. Antusiasme warga sangat tinggi. Berbagai perlombaan digelar seperti bola voli putri, lomba menyanyi lagu-lagu nasional, lomba gaplek, serta lomba tarian khas khusus Kamoro atau Seka. Kami distrik Mimika Barat dalam rangka untuk menyongsong HUT, kami ada membuat kegiatan dan lomba seperti lomba dayung, lomba bola voli, lomba gaplek, tarik tambang, dan lomba nyanyi anak-anak lagu-lagu nasional. Lomba dayung yang sangat meriah untuk kami menghibur masyarakat dalam rangka menyongsong 17 Agustus. Kiranya antusias untuk masyarakat di Mimika Barat. Mereka sudah tinggalkan dayung, perahu dayung, kiranya kami buat untuk mengingatkan mereka kembali budaya yang sudah tertinggal lama. Sehingga saya sebagai kepala distrik memberikan mereka untuk bisa kita kembali untuk ingatkan bahwa kita punya asal-usulnya awalnya dari perahu dan dayung. Selain di daerah terpencil, perayaan HUT kemerdekaan juga dilakukan para tenaga medis di kota Timika. Seperti di salah satu puskesmas di Timika, tenaga kesehatan menyambut HUT RI dengan lomba makan kerupuk. Dari Mimika, Papua, Igobat Momolin melaporkan. Pulau terluar seringkali terlupakan, apalagi saat perayaan HUT kemerdekaan yang bersejarah. Warga di Pulau Terluar sepi dari kegiatan perayaan yang berlangsung semarak di sejumlah tempat. Untuk memeriahkan HUT kemerdekaan, penjabat Gubernur Papua Barat bersama Kapolda dan Pangdam serta Koarmada 3 Papua Barat mendatangi Pulau Fani yang lokasinya berjarak 200 km dari Sorong. Pulau Fani merupakan pulau terluar yang berbatasan langsung dengan negara Kepulauan Palau. Pada peringatan HUT kemerdekaan, mereka menancapkan 77 bendera dan membentangkan bendera merah putih sepanjang 77 meter di perbatasan negara. Penjabat Gubernur Papua Barat, Paulus Waterpau, mengatakan ia akan berada terdepan untuk menjaga kedaulatan negara bersama masyarakat. Penancapan bendera ini menurut Paulus bertujuan untuk memberitahukan kepada seluruh rakyat Indonesia bahwa pulau terluar ini tidak kosong, namun berdaulat di bawah NKRI. Raja Ampat ini ada Pulau Fani yang hari ini kita tiba di sini sebagai wilayah terluar daripada batas negara kita.
yang dulu pernah ini dikuasai oleh mereka dari Filipina yang karena mencari ikan terus mereka lihat pulau ini kosong, mereka mau mengklaim, tapi kemudian hasil dari perjuangan pendahulu-pendahulu kita berhasil dia ambil kembali pulau ini. Dan ini batas negara kita yang terluar, sehingga kami sepakat untuk datang bersama-sama mau dirikan semacam tugu, yaitu lambang negara kesatuan Republik Indonesia, bendera merah putih di pulau ini, untuk menyatakan bahwa pulau ini ada, pulau ini berisi manusia, pulau ini ada kekuatan yang menjaganya dari kedaulatan negara ini, dan merah putih berdiri berkibar di sini. Itu kira-kira. Sehingga kita sama-sama seluruhnya hadir di sini bersama masyarakat untuk menyatakan lewat momen acara hari ini, yaitu penancapan 77 buah bendera merah putih dan pembentangan 77 meter bendera merah putih sebagai peringatan hari ulang tahun ke-77 Republik Indonesia. Gubernur meminta warga di Pulau Fani tetap semangat dan bekerja keras membangun daerah sehingga memberikan sumbangan positif bagi bangsa dan negara. Pengibaran 77 bendera merah putih dan pembentangan bendera sepanjang 77 meter di Pulau Fani, Kabupaten Raja Ampat, baru pertama kali dilangsungkan dalam sejarah perayaan Hari Kemerdekaan RI di Bumi Kasuari. Topan melaporkan dari Raja Ampat, Papua Barat. Selama 2 tahun tertunda akibat pandemi COVID-19, Karnaval Budaya Nusantara akhirnya digelar di Merauke dalam rangka HUT Kemerdekaan. Karnaval itu disambut meriah warga yang menyaksikan jalannya karnaval kendati diguyur hujan lebat. Ribuan warga memadati jalan utama yang menjadi lintasan pawai budaya. Kendati selama 2 tahun absen, karnaval ini menyedot perhatian luas warga yang tidak beranjak menyaksikan pawai hingga berakhir di lintasan akhir. Ibu, gimana untuk kegiatan hari ini, Bu? Meskipun cuacanya hujan, tapi kami tetap semangat untuk menonton. Karena udah 2 tahun tidak menonton karnaval, tahun ini luar biasa. Dirgahayu, RI yang ke-77, sukses Indonesiaku. Ibu Watinca, gimana sekarang ini untuk kegiatan karnavalnya, Ibu? Kami sangat senang karena sudah 2 tahun ini di Merauke tidak mengadakan karnaval. Untuk itu kami sangat antusias untuk mengikutinya walaupun dengan keadaan hujan. Karnaval Budaya Nusantara ini diikuti pelajar sekolah dasar hingga perguruan tinggi dari semua etnis di Merauke. Mereka berjalan sejauh 10 km dari depan kantor Bupati hingga finish di rumah dinas Bupati. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Berbagai kegiatan yang dilangsungkan untuk memeriahkan HUT Kemerdekaan mendapat sambutan luas masyarakat Merauke karena warga haus hiburan akibat selama 2 tahun sepi terdampak pandemi. Panitia HUT Kemerdekaan tahun ini menggelar perayaan di kampung-kampung agar lebih merakyat. Selama ini perayaan HUT Kemerdekaan dilangsungkan di kota, sehingga banyak warga yang tidak bisa ikut merayakan karena jauh dan terkendala transportasi. Ya, kami juga senang karena kami ikut berpartisipasi. Kalau selama ini di kota kegiatannya bagaimana, Ibu, menurut Ibu? Di kota sering kami yang ada kendaraan suka jalan, yang tidak ya tinggal saja. Jadi dengan adanya kegiatan di kampung ini, Ibu merasa senang kah? Iya, senang. Terhibur? Iya, terhibur. Kami di sini senang kalau sudah berkumpul begini, ikut perlombaan, kami senang. Di sini kalau begini terus dari mulai perlombaan kami senang kali. Karena di kota kalau ini di perlombaan di kota tuh kita kekurangannya seperti itu, transportasi kendaraan tidak ada. Kalau di sini berarti terhibur ya, Pak Mas? Di sini terhibur semua. Bukan saya sendiri yang terhibur, semua di sini terhibur. Masyarakat ya.
Kendati perayaan HUT digelar di kampung, namun khusus upacara dan rangkaian detik-detik proklamasi tetap dilangsungkan di pusat kota Merauke. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam berita Papua hari ini. Saya Yuni Rumbarar dan tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa. Wanyambe.